warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Rasida Sabrina, peserta CPNS golongan 3 angkatan 2 lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2022 formasi 2019 kelompok 2. Pada tugas 2 hari ini, saya akan melakukan ringkasan modul berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dibimbing oleh Widya Suara Insinyur Ruswendi MM. Ringkasan materi dari modul berakhlak presented by Rani Rasida Sabrina. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Materi pokok yang pertama adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Materi pokok yang kedua yaitu berorientasi pelayanan. Dengan core value dari berorientasi pelayanan adalah yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning berorientasi pelayanan, yaitu bagaimana cara memahami dan menjelaskan pelayanan publik secara konseptual atau teoritis, bagaimana cara memahami dan menjelaskan panduan perilaku atau kode etik nilai berorientasi pelayanan, serta memberikan contoh perilaku spesifik yang berkontekstual dengan jabatan atau organisasinya. Bagaimana cara mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya masing-masing, dan bagaimana cara menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan secara tepat. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul adalah, alangkah baiknya modul diberikan contoh-contoh sikap pelayanan publik berupa gambar yang sesuai dengan kode etik pelayanan publik, lalu pada kunci jawaban evaluasi sebaiknya diberikan penjelasan agar lebih mudah dipahami. Masuk pada materi yang kedua, akuntabel. Materi pokok yang pertama, potret pelayanan publik negeri ini. Potret layanan publik di Indonesia, tantangan layanan publik, dan keutamaan mental melayani. Itulah isi dari materi pokok pertama. Materi pokok kedua tentang konsep akuntabilitas. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Core values dari akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Materi pokok yang ketiga dari akuntabel adalah panduan perilaku akuntabel. Berisi tentang core values yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Yang terakhir adalah materi pokok 4 dari akuntabel. Akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Pemahaman atas ranah dan kasus umum yang terkait dengan penerapan akuntabilitas secara menyeluruh dalam organisasi. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning akuntabel. Yang pertama, bagaimana cara memahami dan menjelaskan panduan perilaku atau kode etik nilai akuntabel, serta memberikan contoh perilaku spesifik yang kontekstual dengan jabatan atau organisasinya. Yang kedua, bagaimana cara mengaktualisasikan nilai akuntabel dalam pelaksanaan tugas jabatannya masing-masing. Dan yang ketiga, bagaimana cara menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan akuntabel secara tepat. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul ini adalah, alangkah baiknya modul ini diberikan contoh-contoh sikap akuntabel berupa gambar yang sesuai dengan kode etik akuntabel. Selanjutnya yang ketiga adalah kompeten. Materi pokok yang pertama dari kompeten adalah tantangan lingkungan strategis, memuat uraian tentang dunia VUCA, disrupsi teknologi informasi, kebijakan pembangunan aparatur, tugas kelompok tentang implikasi lingkungan strategis pada tuntutan karakter dan kompetensi ASN. Sedangkan materi yang kedua yaitu adalah kebijakan pembangunan aparatur.
menguraikan sistem merit, pembangunan aparatur 2020 sampai 2024, karakter ASN, tugas individu, mereview program pengembangan, kompetensi instansi dalam kerangka Smart ASN. Materi pokok ketiga, pengembangan kompetensi, memuat konsepsi kompetensi, hak pengembangan kompetensi, pendekatan pengembangan kompetensi, tugas individu mengidentifikasi pendekatan pengembangan instansi masing-masing. Lalu materi keempat, yaitu perilaku kompeten, menguraikan berkinerja dengan berakhlak, meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas terbaik, tugas kelompok, merumuskan upaya mewujudkan perilaku kompeten secara nyata. Core values dari kompeten yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning dari kompeten adalah bagaimana menguraikan faktor kritikal yang menuntut perubahan mindset dan pendekatan dalam penyesuaian pengelolaan aparatur, serta kompetensi dan karakteristik baru. Sejalan pula dengan tuntutan nilai dasar ASN berakhlak. Bagaimana memahami tantangan dinamika perubahan lingkungan strategis dan era disrupsi karena faktor kemajuan teknologi informasi. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul adalah alangkah baiknya modul diberikan contoh sikap kompeten berupa gambar yang sesuai dengan kode etik kompeten. Yang keempat adalah harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Core values dari harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Materi pokok pertama dalam harmonis yaitu keanekaragaman bangsa dan budaya, memuat uraian tentang keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia, potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN, sikap ASN dalam keanekaragaman. Materi pokok yang kedua adalah mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat, memuat pengertian dan arti penting suasana harmonis dalam pelayanan ASN, dasar-dasar nilai etika ASN, penerapan etika ASN secara individu, penegakan etika ASN dalam organisasi, etika ASN dalam bermasyarakat, serta upaya ASN mewujudkan keharmonisan. Sedangkan materi pokok ketiga adalah studi kasus. Memberikan contoh studi kasus potensi disharmonis pada suatu instansi pemerintahan dalam melayani masyarakat, kemudian melatih kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis penyebab dan solusi, serta menciptakan suasana harmonis. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning harmonis yaitu bagaimana cara menghargai setiap orang dengan latar belakang yang berbeda di tempat kerja. Lalu kemudian bagaimana cara menciptakan suasana yang harmonis di tempat kerja. Bagaimana cara menciptakan rasa suka menolong orang lain serta membangun lingkungan yang kondusif. Dan bagaimana cara menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul dari harmonis ini adalah alangkah lebih baiknya modul diberikan contoh-contoh sikap harmonis berupa gambar yang sesuai dengan kode etik harmonis. Yang kelima itu modul dari loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi pokok 1 yaitu konsep loyal, urgensi loyalitas ASN, pengertian loyal dan loyalitas, loyal dalam core values ASN, membangun perilaku loyal. Nah, dalam membangun perilaku loyal ada 3 aspek lagi, yaitu dalam konteks umum, memantapkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan nasionalisme. Materi pokok yang kedua, panduan perilaku loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Sedangkan materi pokok yang ketiga, loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Berikut rinciannya tentang komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas dari PNS.
Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning yaitu bagaimana cara bersikap loyal kepada atasan dan negara, bagaimana cara mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan dalam pelaksanaan tugas jabatannya masing-masing, bagaimana cara menerapkan sikap yang berdedikasi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bagaimana cara menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian saran atau masukan untuk penyempurnaan modul, alangkah baiknya modul diberikan contoh sikap loyal berupa gambar yang sesuai dengan kode etik loyal dilengkapi juga dengan evaluasi serta pembahasannya. Yang keenam, adaptif. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Nah, materi pokok dalam adaptif yang pertama, mengapa adaptif? Yang kedua, konsep adaptif. Yang ketiga, panduan perilaku adaptif. Yang keempat, adaptif dalam konteks organisasi pemerintah. Dan yang kelima, studi kasus adaptif. Core values dari adaptif adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning. Yang pertama, bagaimana cara menjelaskan adaptif secara konseptual teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang kedua, bagaimana cara memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul, alangkah baiknya modul diberikan contoh-contoh sikap adaptif berupa gambar sesuai dengan kode etik adaptif. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Core values dari kolaboratif memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dan materi pokok pertama dari kolaborasi adalah konsep kolaborasi, yang terdiri dari definisi kolaborasi kolaboratif, kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance, work of government, konkretisasi kolaborasi pemerintahan. Materi pokok yang kedua adalah praktik dan aspek normatif kolaborasi pemerintah, yang terdiri dari panduan perilaku kolaboratif, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah, beberapa aspek normatif kolaborasi pemerintahan, dan studi kasus dari kolaboratif. Topik-topik utama yang ingin dipahami atau dalami dalam fase pembelajaran distance learning dari kolaboratif adalah bagaimana cara menerapkan sikap kolaboratif di tempat kerja, bagaimana cara membangun kerjasama yang sinergis, bersifat terbuka dalam bekerja sama dan menghasilkan nilai tambah. Saran atau masukan untuk penyempurnaan modul dari kolaboratif ini adalah alangkah baiknya modul diberikan contoh-contoh sikap kolaboratif berupa gambar yang sesuai dengan kode etik dari kolaboratif. Sekian video narasi dari saya tentang nilai-nilai dasar ASN. Terima kasih atas arahan Bapak Insinyur Ruswandi MM selaku widya suara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.